Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua masih tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi kedua kita hari ini, kita masih membahas untuk buku tema 3, subtema 1, masih untuk pembelajaran 1. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 7 sampai 11. Ayo Ananda semua, siapkan buku tema 3-nya ya untuk pembelajaran 1. Kita mulai dari halaman 7 terlebih dahulu. Mari kita belajar bersama-sama. Materi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang mengukur panjang benda dengan satuan baku. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 7. Satuan baku ini artinya satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah. Jadi, mengukur panjang benda dengan satuan baku artinya kita mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur yang mempunyai satuan baku sebagai patokannya. Nah, pada halaman 7, Ananda bisa melihat ada 4 alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang benda. Yang pertama ini, Ananda bisa melihat pada bagian atas, namanya adalah meteran kita. Dan gambar di sampingnya, tentu Ananda sudah tahu bukan apa nama benda itu? Ya ini namanya adalah penggaris. Sedangkan yang di bawahnya, yaitu bendanya bernama meteran saku. Dan yang terakhir, ini merupakan meteran roll. Jadi, meteran pita, penggaris, meteran saku, dan meteran roll ini adalah contoh alat yang biasa digunakan untuk mengukur panjang benda. Selanjutnya, kita akan melihat apa ya satuan yang dipakai ataupun yang ada di penggaris. Apakah Anda tahu satuan baku yang dipakai pada penggaris? Jadi, satuan yang digunakan pada penggaris yaitu merupakan sentimeter atau yang biasa disingkat dengan cm. Itulah satuan yang dipakai pada penggaris ya, yaitu sentimeter atau yang biasa disingkat dengan cm. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang mengukur panjang benda. Nah, di sini Miss tampilkan contoh dari krayon. Nah, sekarang kita lihat berapa ya panjang dari krayon ini. Untuk mengukur panjang krayon ini, kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Nah, untuk cara pengukurannya, pertama kita letakkan krayon itu di ujung angka 0 ya. Jadi, kita mengukurnya dimulai dari angka 0. Dan sekarang coba Ananda lihat. Ujung dari krayon ini sampai di angka berapa ya? Nah, ini adalah ujung dari krayonnya, yaitu Ananda bisa melihat ujung dari krayon ini berhenti di angka 7. Sehingga kita dapat mengetahui panjang dari krayon ini adalah 7 cm. Kita menggunakan sentimeter ini karena kita menggunakan penggaris sebagai alat ukurnya. Dan satuan dari penggaris ini adalah sentimeter. Jadi, kita menggunakan sentimeter sebagai satuan alat ukurnya. Nah, sekarang Miss tampilkan contoh lagi. Di sini ada gambar pensil. Coba Anda perhatikan. Gambar pensil ini mempunyai panjangnya berapa ya? Nah, Anda bisa melihat. Jadi, panjang dari pensil ini adalah, kita lihat dari ujung pensil ini, yaitu ada di akhir angka 6. Jadi, panjang pensil ini adalah 6 cm. Bagaimana Anda semua? Cukup mudah bukan untuk mempelajari bagaimana mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang alat musik ritmis.
Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 9. Apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Jadi, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Jadi, alat musik ritmis ini artinya yaitu alat musik yang tidak mempunyai nada, seperti nada do, nada re, nada mi, dan sebagainya. Tetapi, alat musik ritmis ini dapat menghasilkan irama lagu. Selanjutnya, untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda mengerjakan pada buku halaman 8 ya. Pada halaman di sini, Ananda diberikan tugas untuk menuliskan hasil pengukuran dari suatu benda dengan menggunakan penggaris. Tadi kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara mengukur suatu panjang benda menggunakan penggaris. Jadi, Ananda di sini hanya menuliskan berapakah panjang suatu benda dengan mengukur menggunakan penggaris. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik sesi kedua hari ini. Semoga Anda semua masih tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajarnya dari rumah. Dan Miss selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.